Pada masa pandemi COVID-19, sudah sangat jelas pemerintah mengukuhkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021. Aparatur sipil negara menjadi sasaran pertama pihak yang dituntut berdisiplin menaati aturan tersebut. Pemerintah daerah juga telah melarang ASN mengajukan cuti selama periode 6-17 Mei 2021. Dengan kata lain, ASN harus masuk kerja sejak hari pertama usai libur Lebaran Idul Fitri. Namun faktanya, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan misalnya menyatakan tingkat kehadiran aparatur sipil negara dan tenaga harian lepas sukarela di hari pertama masuk kerja tersebut tidak penuh 100%, alias cuma 95%. Demikian juga di pesisir barat, 96% ASN masuk pada hari pertama Lebaran. Ada 4% yang tidak bekerja dengan alasan izin, sakit, cuti melahirkan, bahkan ada yang tanpa keterangan. Yang tanpa keterangan sebagian besar masih dalam perjalanan menuju kantor. Artinya, masih ada beberapa oknum ASN yang tidak disiplin dan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal ASN disumpah untuk mengutamakan kepentingan negara dan rakyat daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan kepentingan golongan. ASN juga disumpah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jika ASN tak disiplin, pelayanan masyarakat akan tertunda. Padahal publiklah yang menggaji mereka lewat pembayaran pajak yang masuk kas negara. Lebih dari itu, kehadiran ASN pada hari pertama kerja menjadi bukti konkret bila mereka menaati peraturan larangan mudik. Dengan demikian, para abdi negara turut membantu pemerintah dalam menekan lonjakan COVID-19 yang selalu terjadi pasca libur panjang. Catatan pemerintah, pasca libur Lebaran tahun lalu, jumlah kasus harian COVID-19 naik 93%. Setelah libur panjang di Agustus, peningkatan kasus harian lebih tinggi lagi, mencapai 119%. Kemudian, sesuai periode libur Natal dan Tahun Baru, kenaikan kasus tercatat sebesar 78%. Penyebabnya simple. Protokol kesehatan nyaris mustahil dipatuhi ketika terlampau banyak orang berkumpul dan berada di satu tempat. Lonjakan kasus COVID-19 bukan hanya memberi tekanan kepada fasilitas kesehatan, tetapi juga berpotensi menghambat laju vaksinasi. Pasalnya, penderita COVID-19 dan penyintas yang belum melewati 3 bulan harus menunda menerima suntikan vaksin COVID-19. Alangkah baiknya bila reward dan punishment diterapkan bagi siapa saja ASN yang disiplin dan mengikuti ketentuan. Pun sebaliknya, perlu sanksi bagi mereka yang mengangkangi aturan. Menekan laju penyebaran COVID-19 merupakan tugas semua pihak, bukan hanya Satgas. ASN harus menjadi barometer ketaatan terhadap peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah. Bila ASN patuh, masyarakat di sekitar lingkungan mereka diharapkan akan mengikuti. Minimal, ASN yang bersangkutan tidak memberikan contoh buruk yang merendahkan kewibawaan pemerintah. Tidak kalah penting ialah penegakan aturan harus tegas, tidak pandang bulu, dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Negeri ini amat kekurangan negarawan. Jangan ditambah lagi kering panutan karena sebagian ASN-nya melanggar aturan.